안녕하세요. 통사론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 자, 이번에 우리가 5번째 강의의 문장 성분, 부속 성분, 독립 성분에 대해서 이야기해 bo겠습니다. Baik, pertemuan yang kemarin kita sudah membahas tentang komponen kalimat yang mana merupakan komponen utama yang kita bahas gitu kan, yaitu mulai dari subjek, lalu objek, predikat, dan juga pelengkap gitu kan. Nah, tetapi selain komponen utama kalimat, ada komponen pendukung atau komponen tambahan yang biasanya dia melengkapi sebuah kalimat gitu, sehingga kalimat itu menjadi lebih utuh, lebih rumit gitu kan, dan lebih panjang gitu. Nah, komponen pendukung tersebut itu ada 3. Yang pertama ada guanhyongo, ada busao, dan ada dongnibo gitu kan. Nah, jadi ketiga hal ini nanti akan kita bahas. Nah, untuk bahan mata kuliah ini saya ambil dari ketiga sumber ini. Jadi ada 2 buku dan ada 1 bahan kuliah terbuka. Baik, sebelumnya dulu mungkin saat kita mempelajari tentang kelas kata, kita sudah tahu tentang guanhyongsa dengan busa gitu yang ada dalam kategori sushigon atau pelengkap atau penghias suatu kata atau kalimat gitu. Jadi ada guanhyongsa, ada busa. Selain itu juga ada gamtansa atau dongnibon gitu kan. Nah, ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan itu, hanya perbedaannya kalau guanhyongsa busa gitu dan dongbibon itu dia lebih ke kategori kelas kata. Jadi menjelaskan suatu kata itu kategorinya apa, gitu kan. Tetapi kalau bukan hyong o, busa o, dongnibo itu dia tentang posisinya dalam suatu kalimat gitu. Jadi suatu kata ini atau suatu komponen ini dalam kalimat itu disebutnya apa gitu. Oh, yang ini bukan hyongo gitu kan. Oh, bagian ini disebutnya busao gitu. Jadi sebenarnya katanya atau halnya itu sama, tetapi penyebutannya berbeda gitu, karena kita berada dalam pembahasan yang berbeda. Baik, nah ini tadi ya, munjang songbun atau komponen kalimat, ada jusongbun yang kemarin ini sudah kita bahas gitu kan. Nah, hari ini kita akan bahas 2 hal, busok songbun dengan dongnip songbun gitu. Busok songbun yaitu komponen tambahan ada guan hyongo, ada busao. Sedangkan untuk dongnip songbun gitu kan atau komponen yang bebas, jadi dalam suatu kalimat itu komponen tersebut itu bebas gitu kan. Dia tidak terikat dengan apapun gitu kan. Nah, itu ada 4 gitu. Ada gamdongo, ada hogyogo, ada jobsogo dan jesio gitu kan. Di sini mungkin sekilas kelihatannya banyak, kita ada 4, tetapi sebenarnya pembahasannya sangat sangat singkat. Nah, ini jadi tetap ada hubungannya dengan fungsa gitu atau dengan kelas kata. Yang pertama kita akan membahas guanhyongo gitu kan. Jadi sekali lagi kalau guanhyongsa itu lebih katanya. Jadi misalkan kata se baru kata hon lama, kata ini termasuk dalam guanhyongsa atau kata penentu gitu. Tetapi dalam satu kalimat gitu kan, se 신발을 샀어요. Tuh. C di situ itu posisinya dalam kalimat tersebut adalah pelengkap gitu, yang mana disebutnya guanhyongo. Nah, jadi guanhyongo untuk definisi sebenarnya masih mirip gitu. Jadi cheon을 수식하는 성분이다 gitu. Jadi komponen yang dia menghiasi cheon atau nomina. Sama dengan guanhyongsa. Guanhyongsa juga hanya dilekatkan pada kata benda atau nomina atau cheon. Jadi di sini 새학기가 이미 시작했다. Jadi se di sini ini dia merupakan pelengkap dalam kalimat ini. Jadi dia melengkapi kalimat tersebut gitu. Atau misalkan kata 할아버지의 말씀. Di sini itu merupakan pelengkap dalam kalimat tersebut gitu.
atau ada juga misalkan kata eh, 넓은 바다 gitu. Laut yang luas gitu kan. Nah, 넓은 di sini tuh dia untuk melengkapi bada gitu, tapi secara khusus dia dalam kalimat tersebut posisinya adalah sebagai pelengkap. Nah, di sini kalau kita lihat yang ga itu jelas dia bentuknya kata gitu kan. Di sini dia bentuknya kata ya. Kata. Untuk ei ini dia bentuknya josa atau partikel. Jadi kalau kita kemarin saat membahas guanhyongsa, kita hanya membahas kata saja, gitu, yang bentuknya kata. Tetapi guanhyongmu sendiri ada yang bentuknya kata, partikel, ada juga yang seperti ini nanti, gitu, yang seperti bagian da, itu dia merupakan guanhyongsa hyong omi, gitu. Jadi omi yang dia pelengkap. Gitu. Nah, jadi guanhyongmo itu dia cakupannya itu lebih luas daripada guanhyongsa. Nah, tetapi ada juga guanhyongmo gitu kan yang dia susuro를 갖춘 형식. Jadi dia eh kalau ini tadi 넓은 바다 gitu itu lebih untuk menjelaskan kata benda. Tetapi ada juga misalkan 공부하는 학생 atau 담배를 피우는 학생들 gitu kan. Jadi situ piuda, 공부하다 gitu kan yang mana dia lebih ke predikat. Nah, itu disebutnya guanhyong sajol. Nah, nanti guanhyong sajol ini nanti akan kita bahas saat membahas munjang fakjang atau perluasan kalimat. Jadi contohnya ada kata 담배를 피우는 학생들. Di sini 담배를 피우다 itu sudah ada predikatnya sendiri yaitu piuda gitu kan. Nah, tapi di sini dileburkan ditambahkan nen menjadi satu kalimat. Jadi kalau kita pecah lagi kalimatnya, jadi ada kalimat satu, ada kalimat dua. Kalimat satunya 학생 dari 담배를 피우다. Lalu kalimat duanya 그런 학생들이 gitu. 담배를 피우는 학생들이 점점 줄고 있다. Gitu kan. Nah, sehingga kalimat untuhnya gitu kan. Sini ada yang kurang ya. 담배를 피우는 학생들이 점점 줄고 있다. Gitu. Jadi murid-murid yang merokok itu sedikit demi sedikit berkurang jumlahnya. Nah, jadi kalimat-kalimat yang seperti ini itu jadi dia ada guanhyong sajol gitu yang kalau ada nen en gitu kan. Jadi kalau kita seperti yang gitu kan molben pada laut yang luas. Ken gabang tas yang besar gitu kan. Nah, seperti nien, en, nen atau el itu merupakan guanhyong sahyong omi. Nah, jadi di sini guanhyongoro sinenmal gitu kan. Jadi yang termasuk dalam kategori guanhyongo itu ada 3. Ada guanhyongsa seperti secek, hon jongi, yet chuok. Nah, kata-kata ini gitu kan. Nah, itu termasuk dalam guanhyongsa. Dan guanhyongsa ini jumlahnya itu tidak banyak dalam bahasa Korea. Lalu ada juga yang dia bersifat partikel gitu kan. Jadi partikel guanhyongo ini hanya ada ei. Jadi misalkan nae gohyang. Jadi yang tadi contoh kalimat kedua gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, guanhyongo yang ketiga itu adanya guanhyong sahyong omi. Atau dia ada en, misalkan tadi ya nolben bada el, mogel pap gitu kan. Nen, contohnya 배우는 학생 gitu. Don, 만나던 saram, oton, manatton saram gitu. Karena ini itu guanhyong sahyong omi. Yang mana ada kaitannya dengan tensis gitu. Jadi kalau en ini biasanya dia kalau dia kata sifat itu present ya, gitu kan. Nen juga itu present gitu kan. Tetapi ada juga misalkan momogen, gongbuhan yang dia nian saja itu kalau dia kata kerja dia bersifatnya past tense gitu. Kalau dia future. Don dia lampau
yang maknanya itu suatu hal yang belum selesai di masa lalu, gitu kan, atau kebiasaan di masa lalu, gitu. Jadi, misalkan contoh kalimatnya, Aka mokton sagwa, apel yang tadi aku makan, gitu kan. Nah, apel tersebut itu belum selesai dimakan, gitu kan. Jadi baru makan setengah, terus melanjutkan kegiatan yang lainnya. Atau misalkan 학생 시절에 자주 가던 식당, restoran yang sering aku kunjungi saat masih jadi pelajar gitu, saat SMA gitu kan. Nah, gadon di situ donnya itu adalah ya dulu sering dilakukan, sekarang tidak lagi gitu. Kalau akton itu dia yang memang bentuk lampau yang masih terngiang, masih teringat gitu kan. Jadi sudah selesai gitu, tapi masih kita ingat. Jadi misalkan Momanaton Saram gitu. Jadi orang yang saya dulu ketemu sama dia dan saya sampai sekarang masih ingat gitu. Pertemuannya itu sudah selesai gitu, tapi masih teringat. Atau misalkan sarang heton saram gitu. Di lagu banyak ya gitu kan. Sarang heton itu berarti dia ya dulu cinta, cintanya itu sudah selesai gitu kan. Sekarang sudah enggak tapi masih teringat gitu kan. Nah, ini bukan hyung sa hyung om. Nah, selanjutnya kita akan membahas busao. Nah, untuk busa ini sendiri juga sama dengan guan hyongo. Jadi ada beberapa jenis gitu kan. Jadi busao, tebubun yongon. Biasanya itu menghiasi predikat ya, gitu kan. Biasanya menghiasi predikat atau adjektif ya, predikat gitu kan. Menghiasi predikat gitu kan. Tetapi ada juga yang dia menghiasi keseluruhan kalimat. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh yang ga dengan na, 날씨가 너무 덥다. Nomu di sini itu menjelaskan 덥다, sangat panas. Atau contoh yang kedua, 사람은 정말 많이 먹는다. 정말 itu dia menghiasi 먹다. Menghiasi 많이 먹다. Jadi menghiasi predikat saja gitu kan. Tetapi untuk contoh yang kedua itu dia menghiasi keseluruhan kalimat. Jadi misalkan 설마, 결국, 겨우 gitu kan. 결국 mau solma yang seperti itu gitu, hoksi gitu kan. Nah, itu dia menghiasi keseluruhan kalimat. Nah, contohnya di sini solma 그 사람이 매우 기분인가? Mungkinkah gitu kan. Nah, ini mungkinkah ini menghiasi keseluruhan kalimat. 결국 juga seperti itu gitu kan. Akhirnya gitu kan. 결국 이긴 전쟁이 끝났다. Akhirnya perang yang panjang ini sudah usai gitu. 결국 itu dia menghiasi keseluruhan ini. Kan, jadi bukan menghiasi predikatnya saja, tapi menghiasi keseluruhan kalimat. Lalu ada juga tipe busao yang dia penghubung antar kalimat gitu kan. Jadi banyak dalam bahasa Korea ada 그리고, 그래서, 그러나, 그런데, 그러더니 gitu kan dan lain-lainnya gitu kan. Nah, ini itu beberapa ahli ada yang mengelompokkannya itu ke dalam busau gitu kan. Jadi pelengkap gitu tetapi menghubungkan antar kalimat. Nah, ini tadi busa ya yang menghiasi predikat, ada yang menghiasi keseluruhan kalimat dan ada yang sebagai konjungsi. Ini tadi, nah busa ini dia ada sangat banyak gitu kan. Mungkin yang kita ketahui seperti aju, kue, pali, nomu gitu kan. Itu yang berbentuk kata. Yang berbentuk kata, ada yang dia berbentuk dosa, partikel gitu. Jadi partikel pun sebenarnya ada pengelompokannya gitu. Ada beberapa jenis gitu kan. Salah satu contohnya adalah partikel busa. Contohnya
eso으로 와 gitu kan. Jadi sore 7시에 gitu kan. Nah, jadi kalau ditempeli ini maka dia termasuk busa. Ada juga yang dia merupakan busa hyung-omi. Jadi kalau tadi ada guan hyung sa hyung-omi, yang mana tadi ada en, nen, ton gitu kan. Ada busa hyung-omi yang dia sebenarnya mirip, ada beberapa yang dia sama dengan yongeul omi atau akhiran konjungtif gitu kan. Ada juga misalkan G. 예쁘게 화장했어요. Gitu kan. G di situ itu merupakan omi atau akhiran untuk busa. Atau misalkan 말없이 갔어요. Pergi tanpa bicara apapun gitu. Opsi di situ i-nya jadi kata-kata seperti mani opsi gitu kan. Nah, itu termasuk dalam busa hyung omi. Ada juga yang disebut dengan busajol. Ini juga nanti akan kita bahas saat munjang hakjang. Nah, busajol ini, jadi kalau ada bagian kalimat yang dia mengandung predikat dengan busa hyung omi, biasanya disebut dengan busa jol atau klausa pelengkap, klausa keterangan gitu kan. Jadi seperti kalimat 용이는 송편을 예쁘게 빚는다 gitu kan. Jadi 예쁘게. Nah, bagian ini itu disebut dengan busajol. 또 가을은 소리도 없이 깊어간다. Jadi bagian opsi ini opta, i-nya itu merupakan busajol, gitu kan. Nah, oh maaf ini busa ya, gitu. Salah Mas Yan. Busa. Nah, ini kita sudah tadi membahas guan hyung o dan busao. Yang terakhir kita akan membahas dongnibo atau dia unsur dalam kalimat yang sifatnya bebas. Jadi kalau juo, sosuro, mukjogo itu pasti ada kaitannya dengan unsur kalimat yang lainnya gitu kan. Subjek jelas dia berhubungan dengan predikat gitu. Objek juga dia ada hubungannya dengan predikat atau si subjeknya gitu kan. Untuk bukan hyongo dengan busao itu juga ada hubungannya dengan kalimat gitu kan. Jadi tadi misalkan seperti solma untuk menjelaskan keseluruhan kalimat yang mana dia tidak terlepas dari unsur kalimat yang lain gitu. Nah, tetapi untuk dongnibo dia merupakan yang bebas dan tidak ada hubungannya gitu, terlepas dengan unsur kalimat yang lain. Jadi contohnya di sini, jadi 독립어는 문장의 어느 성분과도 문법적 관련이 없다. Jadi tidak ada hubungan gramatikal dengan komponen kalimat yang lain. Nah, di sini ada beberapa jenis, ada 1, 2, 3, 4, gitu. Ada 4 jenis dongnibo. Yang pertama, misalkan kata ye, ne. Jadi kalau kita ada orang bertanya, terus itu kita menjawab, ne 알겠습니다, ne 맞아요, ye 그 사람이 맞아요, gitu kan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini, gitu kan, atau anio, gitu, ye, itu termasuk dalam dongnibo. 이것이 없으면 괜찮아요. Jadi kalau kata ini tidak ada, ya tidak ada apa-apa, nggak apa-apa gitu kan, karena tidak ada hubungan secara gramatikal dengan kalimat yang ini. Ini tadi. Nah, kata-kata ini ye, ne, anyo itu termasuk dalam kategori gamdung. Gamdung di sini berarti ada unsur perasaannya gitu, mengiyakan iya tidak gitu kan. Nah, lalu untuk contoh kalimat yang kedua dengan ketiga, misalkan harmoni, 이제 접수셔도 됩니다, gitu kan. Nek, sekarang boleh makan, gitu. Silakan makan sekarang, gitu kan. Atau memanggil Yongsuga, 같이 밥 먹으러 가자, gitu kan. Jadi yang satu memanggil harmoni, yang satu memanggil si Yongsuk, gitu kan. Di sini ada a ya, ada a, ada ya, kadang tergantung vokal atau konsonan. Nah, yang kedua dengan ketiga ini, harmoni dengan Yongsuk, ini merupakan unsur bebas yang tidak terhubung dengan komponen yang lainnya. Dan itu disebut hogyogo. Ho di sini hoching atau panggilan. Jadi kata-kata panggilan yang berada dalam satu kalimat itu merupakan unsur bebas.
Nah, lalu yang ketiga, kalimatnya contohnya 돈 그것의 힘이 엄청나다. Jadi uang kekuatannya sangat sangat besar gitu kan. Nah, 돈 di sini itu dia merupakan jesio. Jeshihada itu untuk memaparkan. Jadi biasanya ketika presentasi secara formal atau ketika dalam suatu artikel gitu kan, ketika ingin memaparkan sesuatu, ada kata seperti ini gitu kan, yang ditekankan gitu. Nah, jadi untuk jesio ini dia tidak pasti apakah harus suatu kata tertentu gitu kan. Jadi kata apa saja yang memang ingin dipaparkan oleh pembicara, yang ingin ditekankan itu bisa termasuk dalam jesio. Ciri khasnya di sini ada komanya. Nah, lalu yang keempat di sini ada gerigo. Nah, itu disebutnya jobsok sao gitu kan. Nah, kalau tadi saat kita membahas busa, tadi sudah dijelaskan bahwa dalam busa itu juga ada gitu, ada gerigo, ada greso gitu kan, yang dia termasuk dalam busa gitu. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, ada beberapa ahli yang menyebutkan itu busa, ada yang beberapa ahli yang menyebutkan itu dongnibo gitu kan. Jadi mereka menganggap ini kan unsur bebas gitu, tidak tergantung dengan kalimat yang ini gitu, maka termasuk dalam dongnibo. Tetapi ada juga yang tadi menganggap itu hanyalah kata keterangan gitu. Jadi melengkapi kalimat gitu kan. Jadi untuk yang kelima ini gitu kan ada dua pendapat. Nah, itu tadi tungnibo unsur bebas yang ada dalam suatu kalimat. Jadi tadi kita sudah membahas tiga hal. Yang pertama gun hyongo, itu kan yang dia menghiasi cheon atau nomina. Lalu usao yang dia menghiasi yongon predikat atau terkadang juga keseluruhan kalimat. Dan juga ada dung nibo yang dia merupakan unsur bebas yang ada dalam suatu kalimat. Itu materi pada pertemuan kelima ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang tata bahasa-bahasa Korea. Ya, suga sistem nita.